SCP-3812, kelas entitas Keter, atau kelas yang paling berbahaya. Kalau kalian ditanya mengenai SCP yang dapat dengan mudah mengakhiri dunia, yang kalian bayangkan mungkin adalah salah satu dari SCP-01 atau mungkin The Unkillable Lizard atau The Deer. Kami berani mengatakan SCP yang sudah kita sebutkan tadi belum ada apa-apanya tertimbang entitas yang satu ini. SCP-3812 tidak memiliki nama julukan seperti SCP lain, dikarenakan entitas ini memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan oleh manusia. Dapat mengubah dirinya menjadi apa yang dia inginkan dan juga kekuatan yang sangat berbahaya, yaitu mengubah realita, bisa dikatakan melebihi dewa. Tidak seperti entitas dewa lainnya yang terkadang tidak diketahui asal-muasalnya dikarenakan berasal dari zaman sebelum makhluk ataupun berasal dari dunia lain. SCP-3812 berasal dari seorang manusia yang bernama Sam Howell, seorang warga African American normal yang diperkirakan meninggal pada tahun 1996. Beberapa saat setelah pemakamannya, SCP-3812 dilihat bangkit dari kuburan Sam Howell dan menghilang. Alasan ini terjadi, atau apakah entitas ini sudah berada di tubuh Sam Howell sejak lama, belum diketahui kepastiannya. Awal yayasan mengetahui keberadaan SCP-3812 ketika keberadaannya mengakibatkan kehancuran bangunan apartemen di Warsaw, Polandia. Dikarenakan entitas ini dapat menjelma menjadi apapun yang dia inginkan, SCP-3812 sangat sulit untuk dideteksi keberadaannya. SCP-3812 saat ini berada di South Pacific Ocean. SCP-3812 menunjukkan tanda-tanda penyakit mental seperti layaknya seorang manusia. Dirinya mengidap paranoia ekstrim, disforia ekstrim, mania atau depresi ekstrim, ketidakmampuan untuk melihat lingkungan secara baik, ketidakmampuan untuk membedakan antara yang nyata dan yang fiktif, ketidakmampuan untuk membedakan antara makhluk hidup dan mati, ketidakmampuan untuk mengontrol ekspresi atau emosi, mendengar suara-suara yang tidak ada, melihat hal-hal yang tidak ada, merasakan atau mengalami rangsangan yang tidak ada, dan lain-lain. Dalam 20 tahun sejak SCP-3812 pertama kali ditemukan, gejala-gejala ini semakin memburuk. Awalnya SCP-3812 sangat responsif terhadap pertanyaan dan mencari bantuan dalam mengelola kondisinya dari para peneliti yayasan. Seiring waktu, SCP-3812 menjadi lebih terisolasi dan menarik diri. Akhirnya menjadi sama sekali tidak responsif dan bertindak dengan cara yang tidak menentu dan tidak terduga. Saat ini, SCP-3812 tidak dapat secara akurat memahami dunia di sekitarnya, dan kadang akan mengubah realita untuk mengurangi perbedaan antara cara ia memandang sesuatu dan cara sesuatu itu sebenarnya. Karena itu, tidak mungkin untuk mengetahui seberapa sering realita telah dimodifikasi. Yayasan hanya dapat memantau ketika SCP-3812 tidak mengubah realita secara bersih, yang mengakibatkan jejak-jejak yang dapat dipantau. SCP-3812 tidak mungkin dibendung di dalam bentuk sel penahanan apapun. Entitas ini akan mengubah kenyataan untuk menghapus sel penahanan atau memindahkan dirinya ke lokasi lain, secara drastis menghambat upaya penahanan. Seiring waktu, SCP-3812 telah menjadi sangat kurang humanoid dalam penampilannya, dan sekarang hanya terdapat segelintir bentuk humanoid dan kadang-kadang bermanifestasi dalam berbagai bentuk dan penampilan. Meskipun entitas ini biasanya jinak dan tanpa tujuan, semburan acaknya selalu berakibat fatal bagi makhluk hidup di dekatnya, dan bisa sangat berbahaya dalam skala besar jika tidak ditangani dengan benar. Untuk kalian yang mungkin kurang paham, jadi entitas ini memiliki kekuatan di luar nalar manusia. Entitas ini seperti menguasai realita atas maupun realita bawah, dan mungkin seterusnya. Apa itu realita atas dan realita bawah? Untuk mempersimpel, jika kalian sedang membaca sebuah komik atau novel, kalian sedang membaca realita baru yang berada di bawah realita kalian. Untuk kalian, kisah komik atau novel ini hanyalah sebuah kisah. Tetapi untuk para karakter di dalam buku tersebut, dunia di dalam kisah itu adalah realita mereka.
kita adalah makhluk di atas realita mereka yang dapat dengan mudah mengubah alur cerita maupun cara dunia mereka berlaku. Itu adalah SCP-3812. Makhluk yang dapat dengan mudah mengubah realita dan memandang jauh di infinity waktu. Bagaimana cara yayasan mendeteksi perubahan realita ini? Mungkin kalian tanya. Yayasan memiliki teknologi pendeteksi realita yang sudah digarap dikarenakan SCP-SCP pengubah realita lainnya. Mereka menggunakan satuan Hume Value. Tetapi dalam salah satu adendum, dikatakan setelah melakukan pengukuran, SCP-3812 tidak dapat terdeteksi dalam teknologi ini. Bukan dikarenakan kesalahan alat maupun human error. Itu mengapa dikatakan SCP-3812 adalah entitas yang melebihi dewa. Adapun kasus berbahaya yang diakibatkan oleh SCP-3812 sangatlah banyak. Kita akan membahas beberapa yang mungkin paling signifikan. Pada 12 Desember 1999, bukti menunjukkan bahwa SCP-3812 menyebabkan hilangnya seluruh pulau di lepas pantai California. Tidak kurang dari 200 orang di California Selatan memiliki ingatan samar-samar tentang pulau yang ada, dan 14 orang tidak memiliki ingatan hilangnya anggota keluarga yang tinggal di daerah tersebut pada saat itu. Pada 29 Mei 2004, bukti menunjukkan bahwa selama 3 hari, negara Mongolia tidak ada lagi. Meskipun pengetahuan publik tentang peristiwa ini secara fungsional tidak ada, persentase yang cukup signifikan dari populasi lokal dengan ingatan yang retak tentang peristiwa tersebut telah memberikan penerangan pada teori ini. Pada satu insiden yang tidak diketahui tanggalnya, SCP-3812 terdeteksi bergerak melalui wilayah berpenduduk di Paraguay menuju wilayah yang lebih padat penduduknya di perbatasan Argentina. Ketika personel yayasan bergerak untuk mencegat SCP-3812, serangkaian fenomena yang tidak terduga terjadi. Pukul 19.35, SCP-3812 diserang oleh sejumlah satwa liar setempat. SCP-3812 menangkis serangan ini, tetapi tampak terkejut. Pukul 19.41, sebuah lubang besar muncul di bawah SCP-3812, membentang ke jarak yang tidak dapat ditentukan. SCP-3812 jatuh, tetapi segera dikembalikan ke permukaan tanah dan lubang pembuangannya lenyap. Pukul 19.50, sejumlah besar objek jatuh dari langit ke arah SCP-3812. Ini kemudian dinyatakan sebagai batang tungsten. Meskipun asal-usulnya tidak pasti, batang tersebut tampaknya menembus tubuh SCP-3812. Tetapi setelah pemeriksaan lebih lanjut, hanya hancur dalam jarak setengah meter dari entitas ini. Setelah 3 batang pertama jatuh selama periode waktu 40 detik, mereka ditemani oleh tidak kurang dari 3.000 batang lainnya yang jatuh secara berurutan dengan sangat cepat. Masing-masing memiliki hasil yang sama seperti sebelumnya. Meskipun hal ini terlihat jelas dari kota-kota terdekat, tidak ada seorang pun di luar personel yayasan yang tampaknya telah menyadarinya. Pukul 20.19, sebuah ledakan terjadi pada titik di mana SCP-3812 berdiri. SCP-3812 tidak terpengaruh. Beberapa ledakan besar lainnya terjadi segera setelahnya. Seperti halnya batang tungsten, hal ini tidak disadari oleh penduduk setempat. Pukul 20.39, anomali gravitasi yang kemudian ditentukan sebagai singularitas yang berdiri bebas muncul di depan SCP-3812. SCP-3812 melewati singularitas tanpa terpengaruh yang menghilang tak lama kemudian. Untuk jangka waktu 72 jam setelah ini, fenomena anomali semacam ini terjadi di sekitar SCP-3812. Seperti ada yang ingin membunuh entitas ini, yang semuanya gagal pada akhirnya. Dan kemudian penduduk lokal dievakuasi dan amnestik atau obat penghilang ingatan diberikan kepada saksi. Setelah periode 72 jam, SCP-3812 diamati bersinar putih sebentar, dan kemudian bergeser ke samping dan kemudian menghilang. Segera setelah itu, fenomena anomali berhenti. Setelah periode menghilang selama 8 minggu, SCP-3812 muncul kembali pada posisinya di Samudra Pasifik Selatan. Tak lama kemudian, Overwatch Command menerima pesan di server pribadi mereka. Aksesnya dibatasi hanya untuk pengawas. Isi dari pesan tersebut seperti seorang yang menjelaskan cara kerja universe dan realita, dan apa yang sedang ia lakukan. Dirinya juga mengetahui kalau ia yang menulis hukum dari universe ini.
Dia juga yang menciptakan hukum yang diberlakukan oleh SCP-3812. Sang penulis pesan seperti penasaran dengan pengetahuan mengenai realita dan beberapa banyak layer kah yang bisa kita gapai. Dirinya mengakui kalau ia berada satu layer di atas realita ini. Dan di akhir pesan, dirinya tampak menyesal. Maaf, saya tahu saya telah membuat kekacauan. Saya telah mencoba semua hal yang dapat saya pikirkan, tetapi saya tidak dapat memusnahkan dia. Saya tidak begitu mengerti bagaimana caranya, tetapi saya pikir dia di atas saya sekarang. Dan apapun yang ada di atas saya juga. Karena siapapun yang di atas dan menulis narasi saya tidak senang tentang ini. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Tapi saya pikir dia ada di semua realita kita secara bersamaan. Akhirnya dia akan mencapai puncak atau terus berjalan. Dan tidak ada pilihan yang baik. Saya akan terus mencari cara untuk memperbaikinya. Kalian juga harus. Kemudian diakhiri dengan inisial penulis, huruf B. Siapakah B? Dan akhirnya, adendum terakhir ini adalah adendum paling mengerikan, sekaligus mungkin dapat menjadi sebuah jawaban untuk kalian. Adendum yang mendokumentasikan kejadian fatal yang diakibatkan oleh SCP-3812, sebuah kejadian end of the world atau kiamat. Catatan yayasan menunjukkan bahwa pada 20 Desember 2016, Bumi mengalami peristiwa End of the World kelas XK karena aktivitas oleh SCP-3812. Menurut catatan, pada pukul 3.40 waktu setempat, pada 20 Desember 2016, SCP-3812 mengalami perubahan penampilan yang dramatis. SCP-3812 kini menjadi bintang yang berujung banyak, yang bercahaya putih cerah, mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat, dan pusaran besar muncul di bawahnya. Bintang itu turun ke lautan yang mulai mengeluarkan asap dan uap, menggelapkan langit. Beberapa hal mulai terjadi bersamaan. Permukaan laut mulai turun drastis, sejauh 50-100 meter. Panas berlebihan yang memancar dari bintang yang berputar memicu badai api besar yang menyapu atmosfer. Rotasi bumi mulai melambat, dan peristiwa geologis yang parah mulai terjadi di seluruh Pasifik. Permukaan laut terus turun, dan badai listrik yang kuat muncul di seluruh planet. Selama waktu ini, sebagian besar populasi mulai muncul dan menghilang secara acak. Satu laporan dalam file tersebut mengklaim bahwa seluruh populasi New Zealand berkedip-kedip selama 5 jam. Saat site yayasan mulai runtuh ke dalam bumi yang meleleh, beberapa perangkat nuklir di tempat diaktifkan, mengirimkan puing-puing radioaktif ke atmosfer. Akhirnya, bentuk samar-samar seperti manusia dari SCP-3812 muncul lagi dari dalam bintang. SCP-3812 memulai serangkaian percakapan yang panjang. Dirinya seperti mengalami personality yang berbeda. Tampaknya percakapan dengan dirinya sendiri, yang keseluruhannya direkam oleh mikrofon laut dalam yayasan yang terbuka di daerah tersebut. Mereka melakukan percakapan yang cukup panjang. SCP-3812 yang pertama seperti terdengar kebingungan akan apa yang terjadi. Untuk membedakan mereka, kita akan menyebut SCP-3812 yang satu ini menjadi 1, dan yang satunya lagi 2. 1 merasa bingung dan seperti mengelak untuk melukai orang-orang dan tidak mau untuk menghancurkan dunia. 2 adalah karakter yang lebih agresif. Dirinya mengatakan kalau eksistensi dunia ini dan realita ini adalah sebuah lelucon. 1 masih terus mencoba mengatakan kalau semua ini tidak benar. 2 kemudian mengatakan kalau dirinya ingin memusnahkan dunia dengan cara meriset semua hingga ketidakadaan. Kemudian 1 menanyakan kenapa. 2 menjelaskan kalau eksistensi dan naratif mereka adalah hal yang mengenaskan. Dirinya ingin keluar dari naratif ini. Dan pada salah satu percakapan, 1 mengatakan kalau dirinya bukanlah pembunuh. Dan 2 mengatakan kalau kau sudah menjadi pembunuh. Dia membuatmu begitu. Siapa? 1 bertanya. Ben. 1 seperti familiar dengan nama itu. Mungkin kalian bingung dengan siapakah Ben. Sedikit informasi tambahan. Penulis original dari kisah SCP-3812 dan beberapa kisah SCP lain memiliki nama depan Ben, dan dengan nama pena yang mungkin kalian lebih kenal, yaitu DJ Cactus.
Dan kalian ingat dengan pesan random yang ditransmisikan kepada yayasan? Pesan diakhiri dengan inisial sang penulis, yaitu B. Ben. Kemudian 1 dan 2 terus berdebat mengenai mengakhiri dunia, sampai di mana 1 seperti terhasut oleh 2 dan mulai menyetujui pemikirannya. Kalau kalian paham, SCP-3812 seperti mengetahui keberadaan dari realita kita, realita kalian, realita saya, dan mencoba untuk terus naik ke atas tangga realita sampai dirinya berada di atas segalanya. Lepaskan dunia ini. Biarkan dia menulis ulang kembali seperti semula. Kami bukan bagian dari ini lagi. Bersama. Apakah menurutmu dia sedang mendengarkan sekarang? Lihat ke bawah, dan kamu bisa melihatnya. Bagaimana menurutmu? Iya, saya melihatnya. Seorang pria di depan keyboard. Dia sedang menonton ini sekarang. Apa yang dilakukan? Aku pikir dia sedang menunggu untuk melihat apa yang akan kita lakukan. Saya pikir sudah waktunya untuk pergi. Ayo. Malam terbentang di depan, dan matahari merah telah terbenam. Sebuah suara di belakangku memanggil. Datang. Saya akan... Selamat tinggal.